Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Handowo, saya Muhammad Nurfadil. Jadi kelompok kami akan menservis ini motor Revofit. Kita akan mengecek lampu indikator. Nyalakan mesin. Lampu depan nyala. Lampu kira jauh nyala. Lampu kota nyala. Klakson nyala. Kanan depan belakang nyala. Kiri belakang depan nyala. Sekarang kita akan mengecek filter udara. Kita cek filter udara. Kita lihat di sini filternya sedikit rusak, perlu ganti. Don't you know what you're starting? You sure we got the clue how bad this we go? Don't you know no more art? And as I look to the horizon, not a cloud, but then stormy weather's go too cold. Seems like it great but out of nowhere, all around you is not what you foretold. Akan memeriksa atau pasung dan dua Oke, kita buka tutup bautnya. Yo, sekarang kita periksa kerenggangan katup masuk dan keluar. Juga sebagai 10 mm dan bisa masuk. Artinya tidak perlu menyetel ulang. Sekarang kita ukur renggangnya yang katup keluar. Katup keluar masih sama, tidak perlu menyetel ulang. Kita akan memeriksa kuantitas dan kualitas pelumas mesin. Dari olinya kita lap. Oke, kita terus masukkan lagi tanpa diputar. Olinya sedikit, kuantitasnya terus untuk kualitasnya sedikit kasar, harus ganti oli. Sekarang akan melakukan pengecekan sensor. Kita aktifkan kunci kontak on, hitung ke depan.
Oke, kedipan ada 8, artinya sensor TP. TP. Maka kita akan melakukan reset sensor. Dan sudah normal. Setting mode ini. Kita tes. Oh iya. Normal. Sekarang kita akan melakukan setting mode attitude di mode 1. Kita jumper dulu DLC. Tarik gas penuh. Kunci kontak on. Tunggu kedip. Lepas gas. Nah, kedip 1 berarti setting mode 1 sudah selesai. Melakukan pemeriksaan setting bebas gas. Kita tarik gas, jangan sampai full. Jarak di 5 cm berarti masih normal. Kita akan mengecek pemeriksaan kinerja transmisi. Oh, still good. Wes kok banget. Sekarang kita akan melakukan perawatan kelistrikan. Pertama, cek kondisi fisik baterai. Kita lepas baut-baut. Kita lihat kondisi fisik baterai apakah cembung atau cetung. Masih normal, dan kita lihat di terminal baterainya sedikit terberes tapi masih bisa digunakan. Kita kembalikan di kondisi awal. Nah, berkering atau putus. Kali ini saya akan kita switch ke ohm. Kita lihat hasilnya, dan ada nilai yang muncul artinya kontinuitas. Yang kedua, saya malu itu pas aja. Juga kita akan melakukan tegangan puncak pengisian. Hidupkan motor. Nyalakan lampu jauh. Set ke volt DC di 20 DC. Hah? Yang video
selesai. Kita akan mengecek tahanan kumparan pengisian. Bapak Om, tolong pegangkan kameramen. Ada nilainya, Pak. Yuk, tahu. Dan bagus ternyata. Selanjutnya kita periksa kucuran arus. Kita ganti dulu ke 10A. Kita set ke kita baca hasilnya. Sibuk. Kita cek kumparan pengapian dan apa? CKP. CKP. Kita lihat kondisi fisiknya masih bagus. Kita cek gas oil. Kita cek kondisi fisiknya. Ini kurang bagus, perlu ganti kayaknya biar lebih aman. Periksa soket S2 nya. Besok kita lihat dari kondisi fisiknya, ini bersih, masih bagus untuk digunakan. Kita periksa kondisi fisik stok di sini. Bisa dilihat ini masih bagus. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan busi. Kita cek celah busi di antara 0,80 mm sampai 90 mm. Kita cek renggangannya. Ternyata di 80 pas, tidak longgar dan tidak masih normal. Kita cek kondisi elektrodanya. Jadi ini masih bagus kayaknya. Terus kita cek insulatornya, masih bagus, tidak ada keretakan atau goresan apapun. Dan kita cek warna businya, ini kayaknya agak hitam ya, tapi masih bisa digunakan, nyaman. Kinerja relasatornya bagus. Kita akan melakukan pengecekan tekanan kompresi.
Buruk mau lagi. Ambil alat kita cek tekanannya, kita menggunakan kick starter. Tegangannya di sini 50 dan tidak standar normal. Sekarang kita akan belajar perawatan perkara chassis cuy. Lama di depan kita lihat gak tumpul, normal ya. Ini normal, di belakang normal. Langkah ketiga kita cek ketemuan rantai dan kiri sini. Oke aman, ini sekitar 25 mm ya. Jadi langsung ke langkah keempat, pemeriksaan rantai. Kita cek nih, beres dengan tangan ya Pak. Agak kering ya, kita bisa diolesin oli. Oke gitu aja. Kita langkah kelima, pemeriksaan kiri. Yang terakhir cuy, ini oblak, berarti tidak normal. Langkah keenam, kita cek ban depan, apa ada retakan, apa gending ini tahu kan. Ternyata kondisinya normal, di ketikanya masih normal, perlu diganti. Kita bisa tekanan ban depan. Tepat nih. Ternyata nggak ada tekanannya cuy. Kita bisa isi dengan angin. Kalau ciri-cirinya ini agak sedikit berkarat cuy. Ini tidak normal, ada cicak-cicak di sini. Kondisi dari belakang ini aman, tidak ada retakan, batikannya juga normal. Ciri-cirinya karat dan tekanannya tuh anjing tuh. Tidak ada tekanan ban ini, bisa diisi dengan angin ke kompresor. Kita langsung cek volume oli. Ini kita bisa lihat dari ini yang mirip kaca ini kan, sangat dikit ya. Ini bisa diisi lagi. Kita cek kampas rem, kita bisa lihat dari pojok sini kan, dan jemil itu katanya. Kita bisa lihat di sini itu normal. Masih banyak. Ambil. Kita cek rem.
Dan kita akan melakukan pengecekan pada dukungan berapa. Ini 6 mm. Dan standarnya ini 2 sampai 6 mm. Jadi ini normal. Loh. Kita cek selang rem hidrolik. Ya, lihat di sini normal. Tuh, kita cek pump stir cuy. Ini normal. Tuh, kita cek nih cuy, ruang rem. Ini 2,8, jadi normal. Sekarang kita cek ketebalan kampas rem belakang. Ini lihat di sini. Ini kan ada logo segitiga. Ini kalau sejajar dengan ini artinya habis. Ini kan enggak sejajar. Dia masih tebal. Tuh, kita cek ke suspensi depan. Nah, lihat sini kan. Enggak ada bocoran. Enggak ada karat, ini berarti normal. Nah, sekarang suspensi belakang. Ini karat enggak ada bocoran, aman. Normal ini. Kita cek rangka. Yoi, nggak ada, penting nggak ada retak yoi, kita cek aja. Oke, aman. Sini akan cek tekanan belakang. Yang pertama lepaskan soket. Apa jatuh? Cuman dua lepaskan. Nyalakan motor, orang nyalakan kontak. Nyalakan kontak. 70. Langsung mau jadi. Teori apa? Nyalakan motor. Kalau motor punya nyalakan, tekanan menjadi 270. Matikan motor. Lepas soket. Nyalakan kembali mesin agar tekanan berkurang dan tidak muncrat. Setelah tekanan menjadi rendah, kita matikan. Terus kita cabut bensin. Juga siapkan kain. Nyebur ini tetap nyebur. Mau tadi sampai kapan tetap nyaman. Kita pasang kembali. Itu dia cara mengecek tekanan. Oh, lupa satu hal. Pasang kembali soketnya. Terima kasih. Mode 4 high speed testing. Mode 5 akselerasi
benar Christian Testing. Mungkin kita mau